Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan ke saya bagaimana cara membuat pohon anggur seperti ini. Sebetulnya singkat saja, di sini saya akan utarakan caranya ya. Dengan begini teman-teman akan punya pohon anggur dalam waktu yang cukup singkat ya, 3-3 bulan setengah. Punya pohon anggur lucu-lucuan seperti ini. Baik, saya akan terangkan begini ya. Baik, sekarang saya terangkan caranya ya. Di depan saya ini sudah ada bibit ya, masih di polybag, media konvensional. Hasil sambung pucuk biasa ya. Saya ini bibit sisa-sisa. Saya kalau bibit tidak laku, saya pakai riset ya. Riset, bukan riset ya, uji coba ya. Dan selama ini ya alhamdulillah, cuma ini kebetulan variannya varian, biasanya saya lucu-lucuan yang mudah-mudah saja, semacam Jupiter atau Academy atau Dixon. Ini Tran ya. Waktu itu bibit kurang laku karena ya tanpa naungan saya Tran, ternyata lumayan manja juga ya. Jamurnya aduh lumayan lah. Atau mungkin NDPL di saya 1000 tidak cocok untuk Tran ya. Jadi saya tinggikan di kira-kira 2 meter lah, 1,5 meter ya, 2 meter. Nah, saya potes, mana bekas potesannya ya, pokoknya dipotes lah kira-kira 2 meter, walaupun masih batang masih hijau, saya potes di 2 meter. Terus setiap keluar tunas saya potes terus ya, semacam ini dipotes terus. Ini sudah dipotes juga, setiap ada tunas potes. Terus saya kasih dosis 5 mili. Dosis 5 mili itu pupuknya apa man? Nah ini ya, saya pakai pupuk ini, nutrisi anggur Amang Asep, fase vegetatif generatif. Ini bisa untuk semua fase sebetulnya, tapi kalau ingin ideal ada lagi fase pembesaran beri dan rasa. Ya, pupuk ini bisa ada kalau mau mencoba di Shopee juga ada, toko Shopee saya Amang Asep. Dan saya tidak buka, sementara ini tidak buka seller ya, karena saya sengaja persyaratan seller dibikin agak susah ya, supaya ya dalam arti terpantau sama saya. Saya tidak mau hasil pupuk saya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kembali lagi tadi sampai di mana ya? Ya, pangkas di 2 meter, udah masuk dosis 5 mili. Usia berapa dosis 5 mili? Ya kira-kira tinggi 2 meteran lah, masuk langsung dosis 5 mili. Sampai awal-awal bud akan masih kecil-kecil, tapi seiring berjalannya waktu, biasanya dalam waktu 1 bulan bud akan bagus-bagus ya. Apalagi kalau di atas ini budnya sudah bagus-bagus. Tapi kan saya kan ingin lucu-lucuan, jadi nunggu bud bawah bagus ya. Ini sudah bengkak ya, sudah mulai, cuacanya kurang bagus sekarang ya. Ya bersabar lah. Nah, sudah, ini belum siap pangkas ya, karena acuannya saya sampai keluar bunga PHP di atas. Nah sudah itu saya kalau sudah ada bunga PHP di atas ini, saya hentikan penyiraman.
baik nutrisi yang ini, baik air biasa. Saya hentikan sampai pucuk layu-layu. Pucuk layu-layu ya, kalau di polybag semacam ini 1 hari tidak disiram juga layu lah. Nah, sudah itu pangkas di posisi bud yang paling bagus. Semacam ini mungkin nanti dipangkasnya di sini ya, atau di sini, atau nanti cari pokoknya bud yang paling bawah yang paling bagus. Nah, terus pindah ke pot sambil membenahi akar, masuk ke pot, kasih penyangga, pot kecil tentunya ya. Kalau mau pot besar boleh, saya pakai pot kecil saja karena akar sedikit dikurangi supaya bisa jadi temen ya ketika saya sedang apalah coret-coret atau apa gitu ya, semacam di video awal itu. Jadi pangkas di bud yang paling bagus, ditekuk sesuai lingkaran. Sudah masuk ke pot, siram nutrisi dengan dosis yang sama 5 mili sama 5 mili terus. Nah, begitu. Nanti kalau sudah keluar bunga ya sudah begitu. Nanti kalau sudah keluar bunga brokoli dia mulai masuk fase pembesaran beri. Ini hentikan ya. Ini dihentikan, masuk pembesaran beri. Mungkin begitu caranya. Apalagi ya, ada yang kelewat tidak? Saya khawatir ada yang kelewat. Oh ya, saya anjurkan varian yang mudah-mudah lah. Yang mudah-mudah ya. Terus apalagi ya? Ya sudah. Bolehlah kalau ada yang kurang jelas atau kurang penjelasan saya yang belepotan, silahkan inbox atau komen ya. Atau yang memerlukan pupuknya silahkan bisa komen juga, inbox juga boleh. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Salam satu hobi, hijaukan bumi untuk masa depan kita.